Contoh soal 1, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 3 pangkat 5x min 3 sama dengan 27x pangkat 3. Nah, persamaan eksponen ini memiliki bilangan pokok yang berbeda. Di ruas kiri bilangan pokoknya adalah 3, sedangkan di ruas kanan bilangan pokoknya adalah 27. Agar kita bisa menyelesaikan persamaan eksponen ini, maka pertama-tama kita harus mengubah bilangan pokok di ruas kanan agar sama dengan bilangan pokok di ruas kiri. 3 pangkat 5x min 3 sama dengan 27 pangkat x plus 3. Agar sama dengan ruas kiri, maka 27 ini kita ubah jadi 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat eksponen, ini kita kalikan pangkatnya sama dengan 3 pangkat 3, 3-nya dikalikan x, lalu juga dikalikan dengan 3 yang di belakangnya. Jadinya 3 pangkat 3x, lalu 3 kali 3 adalah 9. Akhirnya kita dapatkan persamaan eksponen yang kedua bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3 dan 3, sehingga penyelesaiannya adalah pangkatnya ini. Jadi penyelesaiannya bisa kita tentukan yaitu 5x min 3 sama dengan 3x plus 9. 3x-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi 5x dikurangi 3x sama dengan 9. Negatif 3 kita pindah ke ruas kanan, jadi plus 3. 5x kurangi 3x hasilnya adalah 2x sama dengan 9 ditambah 3 adalah 12. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis di sini, saya singkat HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 6, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 36 pangkat x plus 1 sama dengan 6 pangkat x kuadrat plus 6x min 10. Bentuk persamaan eksponen ini bilangan pokoknya juga berbeda, jadi kita harus mengubah bilangan pokoknya agar menjadi sama. 36 dan 6 berarti 36-nya kita ubah jadi 6 pangkat 2 agar sama seperti yang ada di ruas kanan. 36 pangkat x plus 1. 6 pangkat x kuadrat plus 6x min 10. 36 kita ubah jadi 6 pangkat 2 dipangkatkan dengan x plus 1. Ruas kanannya tetap 6 pangkat x kuadrat min 6x min 10. Di ruas kiri dengan menggunakan sifat eksponen, kita ubah jadi 6. 2 dikalikan x berarti 2x, 2 dikalikan 1 berarti 2, sama dengan 6 pangkat x kuadrat min 6x min 10. Kita sudah mendapatkan bentuk persamaan eksponen yang memiliki bilangan pokoknya sama-sama 6, sehingga bisa kita lanjutkan menentukan penyelesaiannya, yaitu penyelesaiannya adalah 2x plus 2 sama dengan x kuadrat min 6x min 10. Atau bisa saya tukar bentuknya jadi x kuadrat min 6 min, ini plus ya,
X kuadrat plus 6X min 10 sama dengan 2X plus 2. Yang ada di ruas kanan bisa kita pindah ke ruas kiri. Jadi negatif 2X, negatif 2, sama dengan 0. Selanjutnya kita dapatkan X kuadrat 6X dikurangi 2X, berarti hasilnya adalah 4X. Min 10 dikurangi 2, hasilnya adalah min 12 sama dengan 0. Kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Kita bisa langsung mencari penyelesaiannya, penyelesaian persamaan kuadrat, dengan membuat pemfaktorannya. Dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 12, kalau ditambahkan hasilnya 4, berarti dua bilangan tersebut adalah 6 dan negatif 2, karena 6 dikalikan negatif 2 hasilnya negatif 12, 6 ditambah negatif 2 hasilnya 4, sehingga kita dapatkan penyelesaiannya adalah X plus 6 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan negatif 6 atau X min 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Jadi kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 6 dan 2. Selanjutnya contoh soal 3. Tentukan himpunan penyelesaian 25 pangkat X plus 4 sama dengan 1/125 pangkat X. Bentuk persamaan eksponen ini juga memiliki bilangan pokok yang berbeda. Yang satunya 25, yang satunya 1/125, sehingga kita harus mengubah bentuk persamaan eksponen ini. 25 pangkat X plus 4 sama dengan 1/125 pangkat X. Agar sama, kita ubah jadi yang 25, kita ubah jadi 5 pangkat 2, sedangkan 125 kita ubah jadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 pangkat X plus 4 per 1/5 pangkat 3 pangkat X, seperti ini. Selanjutnya dengan sifat eksponen, ini bisa kita kalikan. Jadinya 5, 2 kali X, hasilnya 2X, lalu 2 kali 4, hasilnya adalah 8. Yang ada di ruas kanan 1/5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini bisa kita naikkan. Jadinya dengan menggunakan sifat eksponen, nanti pangkatnya jadi pangkat negatif 3. 5 pangkat negatif 3 di pangkat X. Lalu selanjutnya kita dapatkan 5 pangkat 2X plus 8 sama dengan 5 pangkat negatif 3 dikalikan X, hasilnya adalah negatif 3X. Sampai sini kita sudah menemui suatu persamaan eksponen yang bilangan pokoknya sama-sama 5. Selanjutnya kita bisa menentukan penyelesaiannya, yaitu 2X plus 8 sama dengan negatif 3X. Negatif 3X kita pindah ke ruas kiri, jadinya 2X plus 3X sama dengan 8-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif 8. 2X tambah 3X hasilnya adalah 5X sama dengan negatif 8, sehingga kita dapatkan X-nya adalah negatif 8
per 5. Jadi, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8 per 5. Contoh soal 4, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen akar pangkat 4 dari 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat x plus 2. Bentuk persamaan eksponen ini mungkin agak rumit, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan memanfaatkan sifat-sifat eksponen. Akar pangkat 4 dari 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat x plus 2. Di ruas kanan maupun ruas kiri masing-masing kita ubah bentuknya. 9 di dalam akar ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, lalu pangkatnya masih 2x min 1. Sama dengan yang ada di ruas kanan, 27 bisa kita ubah jadi 3 pangkat 3, lalu dipangkatkan dengan x plus 2. Di dalam akarnya ini, selanjutnya kita proses. Jadi, 3 pangkat 2 dikalikan 2x, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4x. Lalu 2-nya juga dikalikan dengan negatif 1, sehingga hasilnya negatif 2. Ini masih menggunakan sifat eksponen. Lalu dengan sifat eksponen yang sama, di ruas kanan juga kita pangkatkan, jadi 3 dikalikan x, hasilnya 3x, lalu 3 dikalikan 2, hasilnya adalah 6. Yang ada di ruas kiri, kita bisa ubah dengan persamaan eksponen. Yaitu, kita bisa ubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Yaitu dengan kita tuliskan 3 pangkat 4x min 2 per akar pangkat 4, kita tulis di sini. Per 4 sama dengan 3 pangkat 3x plus 6, seperti itu. Sampai di sini kita sudah mendapatkan bentuk persamaan eksponen yang memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama 3. Sehingga kita bisa menyelesaikannya. Nah, penyelesaiannya adalah karena ini sudah sama, berarti nanti pangkatnya juga sama. Jadi 4x min 2 per 4 sama dengan yang di ruas kanan. 3x plus 6. Kedua ruasnya kita kalikan dengan 4, sehingga nanti ruas kirinya jadi 4x min 2. Sedangkan ruas kanan jadi 4 kali 3x plus 6. 4x min 2 sama dengan 4 kali 3x, hasilnya 12x. Lalu 4 kali 6 hasilnya 24. 12x-nya kita pindah ke ruas kiri, jadinya 4x min 12x sama dengan 24. Negatif 2 kita pindah ke ruas kanan, jadi plus 2. 4x dikurangi 12x adalah negatif 8x sama dengan 26. Sehingga kita dapatkan nilai x adalah 26 dibagi negatif 8, berarti hasilnya negatif 26 per 8. Ini adalah penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut, sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 26 per 8, atau bisa juga kita sederhanakan jadi negatif 13 per 4. Selanjutnya, contoh soal 5, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan
akar pangkat X plus 1 dari 625 sama dengan akar pangkat 2X min 3 dari 25. Akar pangkat X plus 1 dari 625 sama dengan akar pangkat 2X min 3 dari 25. Baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, masing-masing kita ubah bentuknya. 625 ini bisa kita ubah jadi 25 pangkat 2. Sedangkan yang di ruas kiri bentuknya tetap kita tulis jadi akar pangkat 2X min 3 dari 25. Selanjutnya bentuk akar ini bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen atau bentuk pangkat, jadinya yang di ruas kiri bisa kita ubah jadi 25 pangkat 2 per X plus 1. Ini menggunakan sifat eksponen. Begitu juga yang ada di ruas kanan, jadi 25 pangkat, di sini sebenarnya ada satunya, pangkat 1 per 2X min 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan suatu bentuk persamaan eksponen yang bilangan pokoknya sama-sama 25. Sehingga kita bisa menentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Saya tulis kembali bentuk persamaan eksponennya jadi 25 pangkat 2 X plus 1 sama dengan 25 pangkat 1 per 2X min 3. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 25, sehingga penyelesaiannya adalah pangkatnya tersebut. Penyelesaiannya adalah 2 per X plus 1 sama dengan 1 per 2X min 3. Bisa dikali silang jadi 2 pangkat 2 kali 2X min 3 sama dengan 1 dikali X plus 1. 2 dikalikan 2X hasilnya adalah 4X, lalu 2 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Sehingga ini bisa kita proses jadi 4X, X-nya kita pindah ke ruas kiri sama dengan 1. Negatif 6 kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 4 dikurangi X, hasilnya adalah 3X sama dengan 1 ditambah 6, hasilnya 7. Sehingga kita dapatkan nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan 7 dibagi 3 atau 7 per 3, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh soal 6. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3X pangkat 7 sama dengan 5X pangkat 7. Bentuk persamaan ini memiliki bilangan pokok yang berbeda, tetapi pangkat atau eksponennya sama. Dan bilangan pokoknya ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut bisa kita tentukan. Persamaan eksponen 3 pangkat X plus 7 sama dengan 5 pangkat X plus 7. Bilangan pokoknya berbeda tetapi tidak bisa disederhanakan lagi dan pangkatnya sama. Maka penyelesaiannya adalah pangkatnya ini atau X plus 7 disama dengankan 0. Sehingga X plus 7 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya adalah negatif 7. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan, nilai X adalah negatif
7. Contoh soal 7, tentukan himpunan penyelesaian 3 pangkat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 6 pangkat X kuadrat min 6X min 16. Soal ini sama seperti contoh soal 6 tadi. Bentuk persamaan eksponen ini bilangan pokoknya berbeda tetapi sudah tidak bisa disederhanakan lagi atau diubah bentuknya lagi, dan pangkatnya juga sama sehingga penyelesaiannya dapat langsung kita tentukan sama dengan 6x kuadrat min 6x min 16. Nah, penyelesaian dari persamaan ini sama seperti contoh soal 6 tadi, jadinya pangkatnya yaitu x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita bisa langsung menentukan faktor dari persamaan kuadrat ini, yaitu dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya negatif 6, kalau dikalikan hasilnya negatif 16. Nah, bilangan itu adalah negatif 8 dan positif 2, seperti itu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan penyelesaiannya X sama dengan 8 atau X sama dengan min 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis min 2 dan 8. Kita lanjutkan ke contoh soal 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x plus 3 dikali 7 pangkat negatif 2x sama dengan 28. Bentuk persamaan eksponen ini mungkin terlihat agak rumit, tetapi dengan memanfaatkan sifat persamaan eksponen, nanti kalian akan bisa menyelesaikannya. 2 pangkat 2x plus 3 dikali 7 pangkat negatif 2x sama dengan 28. Bentuk yang pertama, 2 pangkat 2x plus 3 ini kita pecah dengan menggunakan sifat eksponen. Kita ubah jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3. Terus kita lanjutkan, tulis 7 pangkat negatif 2x sama dengan 28. Bisa kita ubah bentuknya jadi 4 dikali 7. Nah, selanjutnya 4 ini kita bisa ubah bentuknya jadi 2 pangkat 2. Sehingga kita tulis lagi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat negatif 2x sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, selanjutnya kedua ruas bisa kita kalikan dengan 1/7 pangkat 2x. Agar nanti bentuknya ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat negatif 2x dikali, saya tulis pakai pulpen warna merah supaya lebih bisa dipahami, dikali 1/7 pangkat negatif 2x.
dan juga kita kalikan dengan 1/2 pangkat 2 yang ada di ruas kanan. Selanjutnya, di ruas kanan juga sama. 2 pangkat 2 dikali 7, lalu kita kalikan dengan 1/7 pangkat negatif 2x dan 1/2 pangkat 2. Sehingga hasilnya bisa kita dapatkan 2 pangkat 2x, lalu ini 2 pangkat 3, juga kita tulis lagi, 7 pangkat negatif 2x dikali 1/7 pangkat negatif 2x, berarti hasilnya 1. Lalu kita masih punya 1/2 pangkat 2. Ini bisa kita naikkan, kita ubah bentuknya jadi 2 pangkat negatif 2. Sama dengan yang ada di ruas kanan, 2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2, maka dia hasilnya adalah 1. Sehingga kita tinggal punya 7 dikali 7 pangkat negatif 2x. Ini bisa kita ubah bentuknya jadi 7 pangkat 2x. Seperti itu. Nah, ini bentuk perkaliannya ini bisa kita sederhanakan, jadinya 2x ditambah 3 dikurangi 2, hasilnya berarti ditambah 3 dikurangi 2, sedangkan yang ada di ruas kanan jadi 7 pangkat 1 ditambah 2x, sehingga hasilnya kita dapatkan 2 pangkat 2x plus 3 kurangi 2 adalah 2x plus 1 sama dengan 7 pangkat 2x plus 1. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan bentuk persamaan eksponen yang bilangan pokoknya berbeda dan tidak bisa disederhanakan lagi, tetapi pangkatnya sama, yaitu 2x plus 1, sehingga selanjutnya kita bisa menemukan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Penyelesaiannya yaitu adalah 2x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2x sama dengan negatif 1, sehingga nilai x adalah negatif 1/2. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2. Selanjutnya, contoh soal 9. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 5 pangkat x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 25/16 kali 2 pangkat x kuadrat plus 4x min 1. Nah, bentuk persamaan eksponen ini perlu kita modifikasi bentuknya dengan menggunakan sifat eksponen. Kita ubah jadi 5 pangkat 2 per 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Kenapa kita ubah jadi 2 pangkat 4? Karena agar menyamakan bilangan yang ada di ruas kanan juga, yaitu 2 pangkat x kuadrat plus 4x min 1 plus 4x min 1. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan kedua ruas dengan 1/5 pangkat 2. 5 pangkat x kuadrat plus 4x min 3 kita kalikan dengan
1/5 × 2. Di ruas kanan 5/2, 2/4 dikali 2x² plus 4x min 1. Juga kita kalikan dengan 1/5 × 2, sehingga di ruas kiri hasilnya nanti jadi 1/5 × 2 ini bisa kita ubah jadi 5⁻². Sedangkan yang di ruas kanan 5/2 dikalikan 1/5 × 2, berarti nanti hasilnya jadi 1, sehingga tinggal 1/2/4. Sehingga ini 2/4 bisa kita ubah jadi 2⁻⁴ dikali 2⁻x² plus 4x min 1. Nah, sehingga ini dengan sifat eksponen juga kita dapatkan 5 min 3 sama min 2, berarti hasilnya min 5 sama dengan 2⁻x² plus 4x min 1 ditambah min 4, hasilnya adalah min 5. Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan eksponen yang kedua bilangan pokoknya berbeda tetapi pangkatnya sama, sehingga penyelesaiannya adalah pangkatnya tadi x² plus 4x min 5 sama dengan 0, yaitu bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya kita bisa tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 4, kalau dikalikan hasilnya -5. Bilangan tersebut adalah 5 dan -1 ya, karena 5 dikalikan -1 hasilnya -5, lalu 5 ditambah -1 hasilnya adalah 4, sehingga kita dapatkan penyelesaiannya adalah x sama dengan -5 atau x sama dengan 1. Kita bisa tulis simpulan penyelesaiannya jadi -5 dan 1. Seperti itu.